Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 atau pada tanggal 6 Tefet 5783 yang merupakan lanjut pembaca renungan haftarah kita, diambil dari 1 Samuel 18 ayat 8-9 yang berkata demikian, saudaraku. Dan hal itu sangat memanaskan hati Saul, dan hal itu adalah jahat menurut pandangannya. Lalu ia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu. Dan apa yang lebih baginya selain kerajaan ini? Dan sejak hari itu dan seterusnya Saul selalu mengawasi Daud. Saudara, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan haftarah ini adalah tentang Yonatan dan Daud, saudaraku. Setelah peristiwa Daud mengemenggal kepala Goliat, saudaraku, tentu nama Daud berkumandang di mana-mana, saudaraku. Dan ini membawa keharuman bagi Daud. Dan saat mereka kembali pulang dalam peperangan, namun sebelum mereka pulang, Yonatan, anak dari Saul, Raja Saul ini namanya Yonatan, saudaraku, dia sangat mengasihi Daud ini saat pertemuan mereka. Hal ini tercatat di ayat 1 Samuel 18 ayat 1 yang berkata, dan terjadilah pada waktu ia selesai berbicara kepada Saul, jiwa Yonatan berpadu kepada jiwa Daud, dan Yonatan mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Jadi antara Yonatan sebagai putra mahkota Saul, Raja Saul ini, saudaraku, sangat mengasihi Daud saat mereka bertemu. Dan mereka kembali perang, dan saat mereka pulang ke Israel, para wanita-wanita menyambut mereka semua dengan tarian-tarian dan musik, dan pujian terkumandang lewat pujian bahwa Saul membunuh beribu-ribu namun Daud berlaksa-laksa. Lewat perkataan pujian ini menyebabkan hati Saul, Raja Saul, menjadi kecewa atau merasa mendapatkan sesuatu hal yang sepertinya dia tidak menjadi nomor satu, saudaraku. Dan hal inilah membuat rasa kepahitan di dalam hati Saul. Lewat peristiwa ini, saudaraku, yang menjadi renungan di dalam menjalani kehidupan kita saat ini, bahwa kita di dalam menjalani kehidupan saat ini juga sering sekali kita terganggu dalam kita iman kita, atau terganggu dalam pelayanan kita, terganggu dalam sikap hati kita oleh karena faktor eksternal atau faktor dari luar ini, saudaraku. Ini yang menjadi renungan. Seorang Saul, Raja Israel, dia tergoncang oleh karena faktor eksternal. Rakyatnya yang menyambut dia pulang dengan pujian-pujian perkataan seperti itu. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Mari, saudaraku, lewat renungan ini kita memahami bahwa faktor eksternal atau faktor dari luar hidup kita, dari keluarga, di luar dari keluarga kita, bisa menjadi faktor pemicu akan terjadi perpecahan di dalam hidup kita ataupun hidup dalam keluarga kita. Untuk itu kita harus berhati-hati, kita harus meresponinya dengan baik, meresponinya juga dengan hati yang terbuka, saudaraku. Jangan cepat kita mengambil faktor informasi eksternal langsung kita ambil dan itu menjadi keputusan sehingga menjadi kekacauan di dalam hidup kita sendiri. Tentu itu adalah kebodohan, saudaraku. Apapun katanya, faktor eksternal mungkin ada maksud, bisa bermaksud positif ataupun bermaksud negatif. Namun keputusan yang menjalankan adalah kita sendiri. Saul seorang raja, saudaraku, sesungguhnya dia tentu tidak mengalami kepahitan hati. Karena sesungguhnya untuk jago perang itu bukan Saul, harusnya adalah pasukan-pasukannya atau panglimanya. Karena itu memang sebagai tugas tanggung jawabnya. Saul adalah raja, dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Harusnya seperti itu, namun ini tidak didapatkan oleh Saul. Sama seperti kita, mungkin faktor eksternal mempengaruhi terhadap kehidupan kita, faktor-faktor dari luar mungkin mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga kita. Namun mari, saudaraku, kita harus memiliki hati bahwa apapun faktor eksternal itu mereka di luar, namun prioritaskanlah ke dalam, benahilah ke dalam, perbaikilah ke dalam, dan sehingga di internal itu menjadi suatu hal yang baik, khususnya pada diri kita sendiri. Kita bisa membangun diri kita sendiri
dalam persekutuan kita kepada Bapa Yahweh lebih dalam lagi dan lebih ehad lagi. Silakan orang berkata apa, silakan orang mengatakan sesuatu hal tentang apa, namun kita tetap maju terus dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kesehatian kita, di internal bahkan hubungan kita dengan Bapa Yahweh lebih ehad lagi. Tentu itu kerinduan kita, dan itulah kemenangan karena ada Ruach HaKodes, Roh Bapa Yahweh ada pada kita terus sampai saat ini. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Di tempat ini saya berdoa, Bapak Ibu memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, dan bersama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan kita yang pasti itu. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.